Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Yang sakit semoga cepat sembuh, dan yang sedih semoga kesedihannya segera diganti Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan. Oke teman-teman semuanya, ini adalah channel baru saya ya. Pengen belajar aja sih, manfaatin media sosial buat berkreativitas. Oke, setuju ya? Di video pertama ini saya akan sharing ya tentang tips sebelum kita itu menjadi hafiz Quran. Materi ini adalah versi saya pribadi, jadi buat teman-teman yang punya pendapat yang lain silahkan bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, di sini saya mengambil ada 3 cara ya, 3 hal yang harus kita perhatikan sebelum kita itu menghafalkan Al-Quran. Yang pertama, kita itu harus paham tentang makhraj ya. Dan yang kedua, kita harus paham tentang hukum-hukum tajwid ya. Dan yang ketiga, kita harus paham dengan tilawah. Baik, yang pertama kita akan menuju ke makhraj. Belajar makhrijul huruf itu adalah seperti cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ya. Mengapa ini sangat penting? Ya, tentu ini sangat penting ya, jelas penting dan penting banget. Nah, karena kita nanti harus bisa membedakan huruf H dengan huruf Kho ya, bagaimana perbedaannya. Kemudian huruf H itu harus bersih, kemudian huruf Kho itu harus ada serak-seraknya, kemudian huruf shin, huruf sin, huruf sa, semua itu harus kita pelajari ya, sebagaimana huruf ain, huruf hamzah, huruf dal, za, huruf zai, itu kita harus paham bagaimana cara mengucapkannya, bagaimana cara posisi di mulut kita, itu harus kita pahami ya. Jadi sebelum menghafal kita harus paham dengan makhraj hurufnya, itu adalah sangat penting ya teman-teman ya. Menurut Al-Imam Ibnul Jazari ya, tempat-tempat keluarnya huruf itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah rongga mulut atau al-jauf, yang kedua adalah tenggorokan atau al-halq, yang ketiga adalah lidah atau al-lisan, yang keempat adalah kedua bibir atau asyafatan, dan yang terakhir adalah rongga atau pangkal hidung atau al-khayshum. Dan untuk memahami ini kita harus belajar langsung kepada seorang guru atau ustadz atau ustazah kita. Jangan sekedar kita itu mengandalkan belajar online. Oke teman-teman ya. Yang kedua, kita itu belajar hukum tajwid biar bacaan kita itu indah dan bacaan kita itu benar. Karena ada dalam suatu perkataan orang-orang dahulu itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi membaguskan bacaan huruf-huruf Al-Quran dan mengetahui kaidah waqaf atau kaidah-kaidah berhenti. Nah, hukum-hukum tajwid sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kita itu harus paham mengenai hukum nun sukun atau tanwin. Yang kedua, hukum mim sukun atau tanwin. Dan yang ketiga adalah hukum mim bertasydid atau hukum nun bertasydid. Dan masih ada beberapa lagi yang harus kita pelajari lebih lanjut. Jadi nggak mungkin kita akan bahas satu persatu di sini ya. Nah, setelah kita mempelajari makhrijul huruf dan hukum-hukum tajwid, maka langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir yang perlu kita ingat adalah tilawah. Di sini bukan sekedar kita membaca ya teman-teman ya, nggak sekedar membaca, tapi harus benar-benar memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya, karena lebih sering kita membaca, itu akan menjadikan bibir atau mulut kita itu terbiasa mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Jadi akan semakin lancar dan tidak kagok gitu teman-teman.
Dan setelah kita melewati 3 hal tersebut, maka barulah kita bisa dalam tahap menghafalkan Al-Quran. Oke teman-teman, kiranya channel ini bermanfaat, tolong like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.